materi, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sore ini kami mau menyerahkan permulaan dari kelas utilitas bangunan untuk percakapan kami di jam ke depan. Tuhan berkati perlengkapan yang kami gunakan. Nah, terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Sebelumnya ini pertemuan pertama, jujur saya belum sangat siap. Ya maaf, saya belum sangat siap karena antara buka dan tidak belum jelas dulu ya. Mau utilitas ini dibuka semester ini atau tidak itu. Ya saya telat kontak juga sih, telat kontak ke Prodi dan dengan kondisi perubahan kurikulum menjadi OBE ini, saya belum menyiapkan dengan sangat baik gitu. Jadi mungkin sore ini kita ngobrol dulu ya, karena jadwal kuliah pun saya belum siapkan gitu. Kita ngobrol tentang materi utilitas, ya. Gambaran utilitas itu apa, tapi jadwal yang pasti nanti saya share lewat WA group gitu ya, kalau sudah terbentuk WA group. Mungkin sebelum saya buka slide yang biasa dipakai untuk pertemuan pertama di tahun-tahun lalu, kita ngobrol dulu dah. Utilitas itu kira-kira pemahaman kalian apa ya? Atau sebentar, mundur dulu. Ini sekarang kan mata kuliah pilihan ya. Di sipil ini kan mata kuliah pilihan. Nah, dari yang ikut ini apa istilahnya di sipil itu alur ya, alur. Alurnya apa? Alur gimana Bu maksudnya? Apa ya, di sipil itu namanya apa? Kalau kamu milih keairan atau milih konstruksi, Oh, milih penjurusan Bu. penjurusan, Iya. berarti jurusan ya. Iya. Jurusannya apa? Kata-kata. Konstruksi struktur, nggak salah itu. Ada yang konstruksi, ada yang struktur ya. Konstruksi. Kalau yang keairan kan pasti tidak akan milih ini kan? Ya, kan sih. Iya. Enggak. Berarti Biasanya yang milih utilitas ini khusus konstruksi sih Bu biasanya kayak. untuk konstruksi saja bahkan struktur tidak. Kayak konstruksi aja. Ya, berarti pertanyaan saya, adakah di sini yang sekarang gabung ini di luar konstruksi? Saya Bu. Dari apa? Dari konstruksi. Iya, dari konstruksi itu. Iya Bu. Yang bukan konstruksi maksud saya. Adakah yang ikut kelas ini tapi bukan dari konstruksi? Saya Bu. Iya. Indra dari Indah ya, sorry. Indah dari apa? Saya transportasi Bu. Oh, transportasi. Kenapa milih utilitas bangunan? Kenapa Bu? Kenapa kamu milih kelas ini? Oh, saya waktu baca penjelasannya itu tertarik soalnya tentang ada sistem listrik, sistem pembuangan gitu. Sama ada sistem transportasi vertikal juga. Oke sih, cuman mungkin overlapnya tidak terlalu banyak, walaupun ada utilitas yang, maaf, transportasi, ini saya awam gitu ya, transportasi ini lebih bicara ke jalan raya kah? Indah? Oh iya Bu. Mungkin sebetulnya ada overlapnya, karena semua jaringan utilitas kota itu pasti sejajar dengan jaringan jalan ya. Secara fisik, jaringan utilitas itu biasanya akan sejajar dengan jalan. Tapi saya tidak membahas itu, saya lebih banyak membahas yang ada di dalam bangunan.
kedua, memang ada transportasi vertikal sih, itu mungkin skopnya kecil dan itu pun bukan, mungkin lebih banyak ke ya karena saya dari arsitektur dan apa gitu Indah. Mumpung Oh belum iya, Bu. PRS ya, Indah termasuk yang PRS 2 ya, daripada nanti ke masuk dan ternyata enggak terlalu beririsan besar dengan kebutuhan Indah di jurusannya, mungkin boleh dipertimbangkan gitu ya. Memangnya dibuka umum ya, semua jurusan boleh ikut gitu kah? Dari sipilnya? Setahu saya, iya, Bu. Gitu ya, bukan hanya untuk konstruksi gitu ya. Ya itu enggak tahu. Karena kalau transportasi dengan utilitas, ya overlapnya sangat amat kecil rasanya. Gitu. Jadi terserah pertimbangkan aja kalau ya mau atau enggak. Kalau sekedar sebagai pengetahuan ya oke gitu. Tapi kalau overlap dengan bidangnya kayaknya enggak terlalu. Oke. Itu ya untuk Indah. Sekarang kalau dari konstruksi, kira-kira apa kebutuhan kalian mempelajari utilitas bangunan itu dulu mungkin. Utilitas itu apa? Ya, mungkin dua hal. Yang pertama, kira-kira utilitas itu apa sih? Terus apa keuntungan kalian belajar tentang utilitas bangunan di konstruksi? Itu termasuk buat saya mungkin apa sih sebetulnya yang kalian harapkan dengan belajar utilitas gitu supaya karena ini harus enggak mau harus ngerancang outcome based education itu kan luarannya apa gitu ya. Berarti kan perkuliahan dengan OBE ini kan terbalik tuh. Target kelas ini kalian lulus bisa apa, terus berarti latihan soalnya seperti apa, sehingga materi ditujukan untuk kalian bisa mengerjakan soal atau tugas-tugas itu gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kalian sebetulnya gambarannya seperti apa gitu. Siapa yang mau sampaikan? Halo, halo. Halo. Nanti saya ngomong kalian tidur semua ini, semua nutup Saya coba jawab ya. Iya. Mungkin kalau misalnya utilitas itu kan kami sebagai kayak misalnya konstruksi kan mungkin kebanyakan bakalannya bekerjanya kan di bidang kontraktor seperti itu. Jadi kan kalau utilitas ini kan ya salah satu kebutuhan itu kan harus dikuasai gitu kalau misalnya kita mau bekerja di bidang konstruksi itu karena kan itu juga kebutuhan dalam bangunannya selain dari strukturnya juga. Oke. Ya. Ada yang mau nambahkan? Apa saja sih kira-kira? Tadi kan Jeremy Giovanni kan bilang kalau kamu konstruksi, kamu mengerjakan bangunan ya, kontraktor itu berarti kan melaksanakan pembangunan, pasti ada sistem-sistem utilitas yang overlap di dalamnya. Apa saja sih kira-kira? Siapa yang jawab? Jangan Jeremy pokoknya. Pencahayaan, Bu. Pencahayaan itu apa ya? Ya mungkin masalah titik-titik lampu gitu, Bu. Mungkin bukan pencahayaannya ya. Karena nek pencahaya apa? Listrik, Bu. Ya, lebih ke listriknya ya. Christian Chandra Theo tadi kalau ngomong pencahayaan, mungkin kalau pencahayaan itu lebih ke
cahaya yang dihasilkan oleh lampunya gitu. Ini mengenai istilah ya, mengenai istilahnya. Itu yang diajarkan di fisika bangunan oleh Bu Lucy. Jadi sipil butuhkan itu mungkin kalau konstruksi tidak langsung ya. Seberapa sih kebutuhannya gitu. Tapi lebih ke listriknya. Betul, Christian. Oke, tadi satu listrik. Listrik itu pasti ya. Pasti ada perlengkapan yang gede-gede. Ada kabel-kabel yang akan masuk di tembok, masuk di lantai, ya, apa gantung atau nempel gitu. Jadi mestinya apa aja yang berkenaan dengan listrik, kontraktor perlu tahu, ya. Apa lagi kira-kira? Plumbing. Plumbing, Jason apa? Kira-kira apa? Saluran pembuangan sama saluran air bersih. Hubungannya sama pipa-pipa itu pasti ya. Terus ada barang-barang besar juga. Ada tandon, ada pompa yang akan ditempatkan di dalam bangunan. Ya, gimana menempatkannya, gimana apa dia harus ditaruh atau elemen bangunan itu sendiri menjadi tandon gitu ya. Oke, plumbing ya. Apa lagi? Sirkulasi Bu. Sebentar, bareng ini. Octavianus Chandra dulu sebentar. Octavianus Sirkulasi Chandra udara, Bu. Sirkulasi udara itu apa kira-kira? Maksudnya ya misalkan kayak biar udaranya di dalam ruangan itu tidak pengap, jadi kayak didesain buat apa ada sirkulasinya atau apa letak pemasangan AC mungkin Ibu. Oke. Mungkin lebih yang terakhir ya. Kalau sirkulasi udara itu didapatkan hanya dari membuka jendela, bukan urusannya utilitas ya. Oh iya Bu. Tapi kalau sudah ada peralatannya, ada paling enggak ada kipas harus dipasang, ada AC, AC itu yang kayak apa gitu, itu urusan utilitas gitu. Iya Bu. Ya. Christian tadi apa? Penangkal petir Bu. Penangkal petir, oke. Penangkal petir ya, tapi mungkin di bagian saya ya, khususnya di bagian saya tidak terlalu banyak. Ya, tapi penangkal petir termasuk gitu. Apalagi masih ada. buat mencegah kebakaran juga. Theo mencegah kebakaran, oke. Apa kenal apa? Theo kenal apa? Yang barang-barang yang hubungannya dengan mencegah kebakaran kira-kira kenal apa, Theo? Hidran, terus sistem sprinkle gitu Bu. Oke. Ya. Ada lagi Mas Yan? Lift Bu. Ya, lift. Oke ya, kira-kira memang secara garis besar ya itu yang kita akan bicarakan dalam satu semester ini gitu ya. Cuman apa saja yang harus kamu pahami sebagai berangkat dari bahwa kalian adalah sipil yang terjunnya ke konstruksi gitu ya. Itu jujur itu yang sedang saya otak-atik untuk tugasnya, karena diharapkan kan bukan sekedar memberi tugas, karena nanti akan dipisahkan mana bagian dari sebuah mata kuliah ini yang menjawab capaian lulusan gitu ya. Jadi ya karena semuanya bersamaan dalam waktu dekat, saya belum bisa menyelesaikan. Dan karena saya juga tidak yakin utilitas buka itu loh tadinya. Jadi belum dengan serius
menyiapkan jujur seperti itu. Nah, jadi sebentar kalau saya boleh share sedikit dari PPT yang selalu saya pakai di awal mungkin ini ya. Jadi utilitas ya. Utilitas itu sebetulnya kurang tepat ya. Kamu kalau ngomongnya utilitas bangunan di bahasa Inggris kan kira-kira keluarnya apa? Saya pakai gini aja ya supaya enggak penuh screen-nya. Ini judul mata kuliahnya betul ya, Mas? Sampai sekarang masih utilitas bangunan kah? Masih. Masih ya. Ini kalau di bahasa Inggris kan bunyinya apa? Itu yang agak tidak tepat mestinya. Tapi bukan hanya salahnya Petra, bukan hanya salahnya sipil Petra. Di Indonesia memang yang urusan yang disebut tadi, yang plumbing, yang listrik apa itu banyak disebut sebagai utilitas bangunan. Tapi kalau maaf kalau saya salah ya, coba kalian iya, kalau kamu ngomongnya building utility itu isinya bukan itu ya. Aduh, sebentar. Baterainya habis. Sebentar. Mungkin lebih banyak yang kalau di buku-buku kalau kamu cari buku tadi, kalau kamu cari salah satu yang bisa kelihatan itu kamu kalau cari buku building utility gitu kamu enggak nemu pasti yang isinya kayak tadi gitu ya. Terus mungkin building services itu malah ada ya building services atau building system. Ya. Tapi mungkin lebih enak pakai istilah ini ya, MEP ini, mechanical, electrical, and plumbing. Jadi yang bagian lift, bagian AC gitu masuk di mechanical ya biasanya ya. Terus electrical dan walaupun AC nanti ada elektrikalnya, lift juga ada elektrikalnya gitu. Terus kalau yang plumbing jelas ya hubungannya dengan yang pipa-pipa mulai air bersih tadi disebutkan siapa Theo ya tadi ya. Siapa tadi yang nyebut plumbing. Mulai dari air bersih, pembuangan, termasuk hidran, sprinkler yang pokoknya yang berkaitan dengan pipa itu plumbing. Ini beberapa buku yang biasa saya pakai. Ya, jadi terjemahan dari utilitas bangunan tadi kalau kita tuliskan adalah kelengkapan atau fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur ya ini biasanya fungsinya adalah untuk menunjang kenyamanan seperti tadi AC ya kesehatan juga mungkin bicara tentang AC dan pengaturan udara tadi siapa Octavianus ya bicara mengatur bagaimana udara di dalam bangunan tapi dengan alat gitu. Terus keselamatan seperti kaitannya dengan kebakaran ya emergensi. Kemudian komunikasi, mobilitas ya dalam bangunan. Nah, buku yang masih banyak ada yang bahasa Indonesia adalah ini, Sistem Bangunan Tinggi. Ada yang pernah pakai buku ini? Karangannya Jimmy Juana.
Terus yang berikutnya utilitas bangunan. Ini yang dua ini tidak terlalu banyak ada, cuman salah satu ini saya kemarin masih lihat di Uranus ya. Ya. Tapi kalau yang ini banyak, di mana-mana ada. Ini yang bahasa Indonesia. Sementara buku yang banyak itu yang paling dasar yang dipakai itu adalah Mechanical and Equipment Mechanical and Electrical Equipment for Buildings ini karangannya Benjamin Stein dan John Reynolds ya. Ini yang saya lihatkan di gambar ini yang edisi ke-9 yang terakhir. Cuman jujur saya sendiri punya itu masih edisi ke-6. Ya. Ya, tapi memang mestinya berubah ya, karena mau enggak mau utilitas ini berkaitan dengan teknologi ya, sehingga perubahan itu sebetulnya lumayan cepat gitu. Dan oke, itu tentang bukunya. Nih ada gambar-gambar ini, kira-kira gambar yang kiri itu apa? Lift. Gambar yang sebelah kiri ini apa kira-kira? Ini termasuk mekanikal ya. Lubang lift. Ya, busway-nya lift ya. Nah, itu pasti akan berkenaan dengan konstruksi ya, perlubangan, menyelesaikan peralatan, terus ini apa, relnya nih harus lurus, gimana kamu nanti menyediakannya, dan sebagainya. Ini perlengkapannya seperti yang di gambar tengah atas itu. Tengah atas itu garis besar perlengkapannya. Ada mesin yang di atas. Ada kontrolnya. Di tengah, seperti gambar kiri, ada di tengah, di bawah nanti ada bendanya lagi, terus sangkar liftnya sendiri yang selalu bergerak gitu ya. Kalau yang kanan itu apa? AC. AC ya. AC atau yang gambar tengah bawah itu untuk menghantarkan udara ya, saluran-saluran di atas yang walaupun rumah kecil tapi kalau dia tight dia perlu tadi ngatur udara ya, jaringan. Ini yang berkenaan dengan elektrikal. Ya. Gambar kiri atas apa? Tahu? Trafo. Ya, trafo. Ya, saya enggak lihat siapa tadi yang bicara. Jeremy kah? Yang bilang? Stephen Wuliutomo. Oh, Stephen, oke. Trafo. Sebetulnya itu bukan trafo ya. Kubikel tadi apa? Yang pertama yang pertama kali kalau di lingkungan kalian lihat kadang sekarang ini ditaruh di atas ya, di antara dua tiang gitu. Ya. Bentuknya ya kadang orang lihat trafo ya. Kalau trafo itu yang menurunkan tegangan. Oke, bawahnya apa bawahnya? Yang ada tulisannya G ya, itu apa? Halo? Pernah lihat seperti itu? Yang kiri bawah? Belum, Bu. Ya. Itu ada di gedung P aja ada itu mestinya. Di bawah. Itu panel-panel listrik ya. Jadi kalau di gedung P ini aja sudah segitu, lebih dari itu ada berapa ya? Ada satu deret ada 4, sekitar 7 ya itu ya.
Di P ini lebih dari 7 loh, gedung P ini. Jadi ada ruang besar yang menyalurkan yang isinya panel-panel. Ya. Di bawahnya, kalau kalian perhatikan di bawahnya itu nanti akan ada kabel-kabel ya. Jadi kalau kalian lihat dari atas itu, dari gambar yang atas tadi yang kubikel itu ada kabel dan kabel itu akan jalan ke trafo tadi ke panel-panel dan itu mungkin bisa lewat bawah. Kalian harus membuat seperti semacam selokan gitu untuk masuk ke panel-panelnya atau lewat atas ya, lewat tray. Mau enggak mau itu akan berhubungan dengan konstruksi bangunannya. Ya. Nah, belum lagi yang tengah atas itu. Apa itu? Tengah atas itu apa kira-kira? Halo, ada yang pernah lihat tengah atas itu? Saluranasi, Bu. Apa? Gambar tengah yang bukan itu. Itu dalam satu kabel itu. Kabel-kabel Dalam satu kabel yang dijajar di dalam tray gitu. Ya. kabel Kalau internet nggak bisa, Bu. apa? Iya, James. Kabel internet atau kabel listrik biasanya. Mungkin kalau yang di sini kayak yang banyak itu mungkin kabel listrik ya mungkin. Tapi bisa juga kalau jaringannya banyak, internetnya bisa juga. Kira-kira kalau di P kamu pernah masuk kelas yang kayak gitu tuh ada di mana? Masih ingat gedung P ya? Masih punya bayangan ya? Di atas, Bu. Di atas itu di mana? Kamu pernah lihat nggak? Di balok-baloknya biasanya. Di plafon-plafon itu. Plafon di balok, Bu. Ya, kalau kamu masih ingat gedung P, antara pilar bulatnya gedung P itu kan ada bahannya seperti aluminium gitu ya, yang dari kolom ke kolom. Di situ. Ya, yang langsung sebagian langsung ke lampu dan sebagainya. Ada yang vertikal ya, itu yang gambar K. Kurang jelas ya. Gambar yang kanan, yang bawah itu jalur vertikal mestinya. Sorry, kurang jelas mungkin gambarnya. Jadi diikatkan. Sementara yang tengah bawah itu panel dan ruang kontrol itu bisa sedemikian gitu ya. Kontrolnya. Nah, beberapa konduit kabel yang besar itu kadang harus menembus. Ini yang sering menjadi masalah antara orang mekanikal elektrikal dengan kontraktor itu urusan gini-gini nih. Yang kadang bisa menyebabkan geger gitu ya. Yang nembus struktur gini. Kalau konduit cukup besar gitu ya, yang gambar kanan atas itu. Siapa yang tanggung jawab? Karena biasanya kalau di lapangan kan ada main kontraktor, ada kontraktor gedungnya ya yang ngurusin ngecor lantai buat pembesian ngatur pembesiannya lantai sampai ngecor lantai dan sebagainya. Tapi juga ada orang kontraktor MEE ya yang akan masang kabel-kabel, masang pipa-pipa. Nah, di mana jobnya? Dan kadang jujur di lapangan itu kontraktor itu ini saya bicara dalam lingkup yang umum ya. Sebaliknya, kalian mahasiswa Petra, di Petra mendidik kalian untuk punya integritas gitu. Tapi tantangan sebagai kontraktor kamu cukup besar karena aku jujur, aku punya integritas, tapi lawanku dulu nakal. Kontraktor itu kadang identik dengan nakal tadi ya.
Siapa yang tanggung jawab? Kadang ada masalah seperti itu ya. Kalau sampai ngebornya mengurangi kekuatan struktur, siapa yang sampai ada permasalahan yang cukup serius untuk kekuatan strukturnya, siapa yang tanggung jawab? Ya. Yaitu memang kalau yang mengenai siapa yang tanggung jawab bukan urusan di mata kuliah ini ya, bukan urusan di mata kuliah utilitas bangunan, tapi kalian harus paham secara teknisnya. Gitu. Pihak ME-nya Bu yang tanggung jawab Bu. Ya, harusnya. Cuman kalau kamu ndak jeli juga, ndak menyiapkan, bisa sulit untuk dibuktikan. Gitu. Satu lagi, ini yang urusannya dengan plumbing, ya. Jadi ada pipa-pipa vertikal, ada pipa-pipa horizontal, ada pompa-pompa yang cukup besar, ya. Ada tandon, ya. Nah, ini akan dari bawah ke atas, dari atas tersebar lagi, gitu. Oke, jadi secara garis besar, mungkin seperti ini ya. Jadi pertama, pembahasan di dalam satu semester ke depan tentang utilitas, ini adalah mengenai penempatan utilitas di bangunan tinggi. Equipment-nya itu apa saja? Ya. Nah, equipment itu ada equipment yang besar-besar tadi, kayak tandon air, ruang pompa, kubikel, dan ruang-ruang panel, ada mesin lift, mesin AC ya. Itu di mana? Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Di bawah itu bahkan ada yang tenggelam di basement 2 gitu ya, yang harus ditutup dengan lantainya basement 1 dan sebagainya gitu. Yang di atas kira-kira apa? Mesin lift, terus tandon pompa. Siapa nih yang bicara ya? Saya nggak kelihatan. Siapa yang barusan bicara? Steven. Oke. Ya, mesin lift, tandon, pompa pasti di atas. Penangkap petir pasti di atas, ya. Yang di bawah apa? Tandon, Bu. Siapa nih bicara? Saya Christian, Bu. Christian. Chandra. Oke, Christian Chandra. Terus Tandon ada bawah. Oke, apa lagi? Apa itu grease trap itu? Grease trap, oke. Bisa di bawah. Grease trap itu apa? Kayak itu loh, apa sisa limbah. Ya kalau penangkap, terjemahan harfiahnya ya penangkap lemak ya. Penangkap lemak. Masalah mungkin di bawah itu cukup kompleksnya itu karena di bawah ini kadang listrik gitu ya, yang anti air tapi di bawah itu tepatnya air mengalir. Nah, itu nanti. Di tengah, ya di tengah kalau bangunannya tinggi sekali mungkin ada zona gitu ya, ada beberapa yang harus ada di tengah, mesin lift itu juga ada yang di tengah. Ya kalau bangunannya tinggi. Tandon mungkin juga ada yang di tengah dan sebagainya. Sementara yang ini kalau equipment itu seolah-olah kalau tubuh manusia itu yang gede-gedenya gitu ya, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya gitu. Tapi ada yang tersebar, terdistribusi ke seluruh bangunannya, pemipaannya, terus kabel-kabel ya, pengkabelan, terus mungkin ada ducting gitu.
Nah, untuk itu pasti terintegrasi, kamu harus menyediakan hanger, kamu harus menyediakan kabel tray, dan sebagainya. Yaitu overlap-nya yang kita bahas mungkin sebetulnya hanya di lembar ini sih. Cara kita membahas ada di lembar ini. Gitu. Apapun bentuknya, saya rasa saya akan mematok tugas itu di sini sih. Silakan masing-masing lihat ke layar. Jadi saya tetap ada UAS karena tes terakhir itu ada di UAS gitu ya. Sementara yang saya kerjakan masih di bentuk tugasnya itu apa sih? Tapi bentuknya enggak tahu ya, sementara saya masih pakai kata eksplorasi tadi itu ya. Jadi ada komen tentang sistem penilaian ini? Kita nggak ada UTS ya Bu berarti? Nggak ada. Oke, berarti jadwal UTS-nya kosong ya Bu ya? Kosong. Oke, terima kasih Bu. Bahkan UAS itu pun saya kadang tidak pakai di jadwal UAS. Yang semester lalu itu lesan ya, jadi lesan klarifikasi dari lebih menegaskan kembali apakah kalian itu waktu ngerjakan tugas. Jadi yang semester lalu itu UAS itu saya menanya secara acak ke masing-masing bahwa yang kalian sudah kerjakan 3 di atas itu kalian hanya nyontoh. Kalau hanya nyontoh pasti tidak bisa jawab gitu ya. Untuk kalian menguasai itu di UAS-nya itu lesan. Tapi jadwalnya tidak sesuai ya Bu ya? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan dengan sehubungan dengan penilaian ini? Ini rasanya tidak akan berubah. Cuman bentuk tugasnya yang mungkin saya sedang cocokkan dengan tuntutan yang diharapkan oleh prodi. Kelompok Ya. atau sendirian ya Bu? Nah, kalau sendirian kalian ya repot, saya ya repot koreksinya. Kayaknya kelompok ya. Cuman kalau kelompok ini terus terang untuk menilai, yaitu tadi terpaksa menilainya beneran itu hanya di UAS. Waktu tanya jawab itu. Misalnya ada satu kelompok ABC, yang kerja ternyata hanya si A, si B ini non-note gitu. Ya, itu yang saya lagi coba gimana ngerjakan model tugasnya. Ada masukan, ada usulan mungkin? Mumpung saya lagi ngotak-ngatik. Ini kalau tadi, sebentar, Indah masih ada Indah. Indah, apakah Indah sudah keluar? Oh, sorry Kevin Leonardo. Halo, halo. Halo? Iya, Bu. Tidak ada rasanya Iya, Bu. ya. Indah tidak ada. Kalau Indah tidak ada, berarti dari 21 kurang Albertirto 20 tambah 3, 23. Ya, sekarang di sini ada 25 orang.
Ada 25 orang, yang 2 saya, 23. Ya, 23 betul ya. Apakah Christian Wijaya gabung? Data. Oh ya, Christian Wijaya, oke. Masuk semua, oke. Ya, Bu. Ya, 23. Berarti gimana? 33 maksimum ya? Saya dipanggil tadi, Bu, ya? Ya, kamu dipanggil, tapi kamu belum join kan ya? Joinnya telat ya? Saya tadi ya agak telat 15 menitan, Bu. Iya, iya. Ya, tadi belum ada, terus saya titip tadi tetap ikut atau enggak. Sebentar, saya stop sharing ya. Jadi kemungkinan bagi 33 gitu ya. Bagi 33 tapi ini enggak pas. Kalau 23 ada 1 orang yang 2. Ya. 1 orang yang 2. Ada usulan untuk tugas? Tidak manut apapun yang saya berikan. Oke. Ikut aja, Bu. Gimana? 4 orang aja, Bu. Enggak, jangan. 4 orang terlalu enggak ada artinya nanti. Dan lagi 4 itu katanya enggak boleh. Kalau sampai ada perselisihan 2 lawan 2. Kalau 3 itu satunya penetral loh. Gitu ya. Oke, jadi tolong kalian mungkin siapkan dulu, enggak usah hari ini. Bertiga ya, satu kelompok berdua. Detail tugasnya nanti menyusul minggu depan gitu. Ada pertanyaan? Bu, Ya. Iya, ini Juan. belum ada grup kelas ya, Bu? Tadi saya minta tolong ke Catherine ya. Oh iya. Oh ya, oke, Bu. Iya. Oke. Iya. Tolong berarti semuanya perhatikan, terutama yang tidak punya kontak Katerina ya, untuk join di chat ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan mungkin sore ini sampai di sini dulu ya. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, selamat sore, sampai ketemu. Oh ya, untuk nanti ada grup WA ya. Sementara saya masih ngeset pertemuan ya. Nanti kalau sudah mungkin bisa lebih sebentar. Untuk Google Meet, untuk pertemuannya tetap dengan Google Meet aja ya. Terus untuk materi, kalian lebih suka mana? Pakai Lentera sama pakai Classroom? Classroom, Bu. Lebih Classroom ya, Classroom lebih friendly ya. Classroom, Bu. Classroom, Iya. oke. Iya. Oke, berarti kita akan pakai Google Classroom dan Google Meet untuk lebih gampang komunikasinya pakai grup WA tadi ya. Gitu. Oke, selamat sore, sampai ketemu Rabu depan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.